Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Saudaraku, Bea Cukai telah menyegel sebanyak 250 ton beras impor dari Thailand di BPKS Sabang. Atas penyegelan ini pun, pemerintah Aceh angkat bicara terkait penyegelan beras impor tersebut ke Kementerian Pertanian. Berikut informasi selengkapnya. Saudaraku, pemerintah Aceh memberikan klarifikasi terkait penyegelan 250 ton beras impor dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS oleh Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia. Juru bicara pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa impor beras 250 ton asal Thailand melalui BPKS dilakukan secara sah dan tidak melanggar regulasi apapun. Ia menyampaikan bahwa Gubernur Aceh menilai tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses impor tersebut oleh BPKS maupun pihak terkait lainnya. Menurut MTA, Gubernur Aceh menilai pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai impor beras 250 ton ini terlalu reaksioner dan tidak memahami sensitivitas daerah khususnya Aceh sebagai wilayah bekas konflik. Tanggapan sang menteri dianggap terlalu dramatis dan seolah-olah menggambarkan impor tersebut sebagai tindakan pidana serius yang bertentangan dengan undang-undang. Ia menjelaskan bahwa proses impor beras ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pernyataan sepihak Menteri Pertanian yang menyebut beras tersebut ilegal. Kawasan Sabang menurutnya diatur oleh regulasi khusus sehingga penilaiannya harus bersandar pada aturan tersebut. MTA juga menyampaikan bahwa Menteri Amran tidak memahami persoalan yang sedang dihadapi pemerintah Kota Sabang, yakni tingginya harga beras jika didatangkan dari daratan. Karena itu, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi langkah transisi yang dinilai berpihak kepada masyarakat setempat. Menurut MTA, pernyataan menteri yang menyebut impor tersebut ilegal tidak memiliki dasar yang kuat dan justru mereduksi kewenangan Aceh terutama BPKS yang telah diberikan kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ia menambahkan bahwa Gubernur Aceh mempertanyakan sikap nasionalisme Menteri Pertanian dan menyikapi persoalan impor beras ini dan menilai bahwa pernyataan sang menteri terkesan tendensius serta menyudutkan Aceh sebagai daerah bekas konflik. Pemerintah Aceh berharap bahwa ke depan setiap persoalan terkait kewenangan dan regulasi dapat disikapi dengan bijak oleh semua pihak, terutama oleh pemegang otoritas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan kuat. Gubernur Aceh juga meminta agar Kementerian Pertanian segera melakukan uji laboratorium terhadap beras 250 ton tersebut sesuai mekanisme yang berlaku dan setelah itu segera melepaskannya untuk kebutuhan masyarakat Sabang. Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras impor yang dinilai ilegal melalui kawasan perdagangan Sabang, sebagaimana diumumkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia menjelaskan bahwa seluruh barang yang masuk ke wilayah tersebut langsung disegel untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Jaka menambahkan bahwa beras yang dikemas dalam karung berwarna putih itu masuk melalui kawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang yang memiliki kewenangan khusus. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya. Nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa
tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Nah, sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabah. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya, juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan, nanti sementara pendalaman.